كيوم ولدته أمه فإذا مرضتم فلا تتمنوا العافية. قال الضحاك من لم يبتلى بين كل 40 ليلة ببلية أو هم أو مصيبة فليس له عند الله خير. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إذا ابتلى الله العبد المؤمن بالسقم قال لصاحب الشمال ارفع القلم عنه وقال لصاحب اليمين اكتب لعبده أحسن ما كان يعمل. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Mukasyafatul Qulub dalam pembahasan sabar dan sakit, bahwa Imam Ghazali memilihkan ini menjadi bagian yang sama fi sabar wal marad, dalam keadaan pembahasan tentang sabar dan sakit, karena memang banyak orang yang menganggap bahwa sakit itu semata-mata adalah karena dia mendapatkan hukuman dari Allah atau mendapatkan kesusahan tanpa ada sesuatu yang sesungguhnya dia harusnya paham itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Jadi Allah tidak pernah membiarkan hambanya dalam keadaan apapun kecuali semuanya membawa manfaat buat seorang hamba. Bahkan dia bisa jadi dalam puncak kesusahannya, justru disitulah Allah ingin mengangkat kewaliannya. Nanti kita akan dapat kisah panjang tentang seorang yang pendosa karena sabar jadi wali. Artinya jadi kekasih Allah, punya kedudukan yang istimewa. Nah, kita langsung kepada pembahasannya. Qala al-Junaid al-Baghdadi telah berkata Imam Junaid al-Baghdadi. Ini tokoh sufi yang menjadi panutan buat kita, terkhusus orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah. Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Imam Ghazali pun diwarnai oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Ini seorang ulama wali yang kaya banget, orangnya kaya, tapi kemudian orang yang sangat dermawan, karena beliau memberikan sebuah statement. Ada 4 perbuatan yang akan mengangkat seseorang menjadi istimewa, kendatipun wa in qalla ilmuhu wa amaluhu, kendatipun sedikit ilmunya sedikit amalnya. Ada 4 amalan kalau orang punya atau ada pada dirinya, dia cepat banget naik pada derajat wali. Pertama al-hilm, orangnya santun, orangnya menjadi penyabar, dan dia membahagiakan orang yang ada di sekitarnya dengan al-hilm. Yang kedua tawadhu, orangnya tawadhu, dia tidak menunjukkan dirinya bahwa melebihi dari orang lain. Tawadhu walaupun dia mempunyai banyak kelebihan, orangnya tawadhu. Yang ketiga adalah as-sakha, orang dermawan cepat jadi wali, orang yang suka memberi cepat jadi wali. Kalau orang yang bakhil emang buru-buru jadi wali, surga aja ogah sama dia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Kemudian yang keempat adalah husnul khuluq. Nah, dia perangainya bagus. Artinya ini semuanya, kata Imam Junaid, wa in qalla ilmuhu wa amaluhu, kendatipun sedikit dia ilmunya dan amalnya. Tapi ini 4, dia hilm, dia tawadhu, atau dia sakho, dermawan. Dia nggak punya ilmu tapi dermawan, nggak boleh melihat muka orang susah dikit mau dibagi duit aja gitu. Kalau ketemu orang kayak begitu tuh bukan orang sembarangan, tuh wali itu. Jadi ngelihat muka lu kok lihat sedih banget nih, gue bagi duit gitu. Itu kalau bisa ketemu orang kayak begitu, itu wali itu. Dan karena memang ini amalan yang dia menerjemahkan atau dia sedang bersifat takhallaqu bil asfatillah, ya, dia sedang bersifat dengan sifat Allah yang suka memberi.
Kata beliau, al-bala'u sirajul arifin. Bermula bencana itu adalah lenteranya orang-orang yang arif, orang-orang yang kenal Allah. Ujian, bencana, kesusahan, sirajul arifin. Dia akan semakin kenal dengan Allah, bahwa semuanya adalah dalam ketentuan Allah. Wa yaqbatul muridin, dan terjaganya orang yang muridin, orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah, usul kepada Allah, dia terjaga. Jadi pada saat dia muridin, orang-orang yang punya bacaan, pengen mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dengan sakitnya itu dia menjadi teguran, karena bukan bacaanmu intinya, tetapi siapa yang kau niatkan untuk kau dekati dengan bacaanmu itu. Kan kalau orang yang baru belajar, maka dia akan terfokus dengan kalimatnya. Ini udah baca la ilaha illallah sekian banyak, masih sakit, masih susah mulu. Nah, dia akan ditegur dengan ujian itu, bahwa bukan bacaannya, kau harus kepada siapa yang sedang kau tuju. Tapi itu anak tangga. Wa shalahul mu'minin, dan kebaikan buat orang-orang yang beriman. Wa halakul ghafilin, dan bencana buat orang-orang yang lalai. La yajidu, tidak mendapati siapa ahadun, seseorang, halawatal imani, akan manisnya iman, hatta ya'tiyahul bala'u, sehingga datang kepadanya apa yang datang, al bala'u, bencana, wa yadha wa yasbira, dan dia riyadha, dia senang, dia sabar. Nah, ini memang kita sedang belajar untuk menggapai sebuah kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Karena ngaji kita muka Syafatul Qulub kagak gampang ngeluh, karena semuanya terjadi adalah atas ketentuan Allah. Sekali lagi jemaah sekalian yang berbahagia, kita suka diajarkan dalam wiridan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Itu sebenarnya ulama-ulama kita, karena memang ini menjadi aurat yang disusun oleh Imam Ghazali. Kenapa waktu-waktu tertentu kau harus baca itu? Biar engkau sadar, enggak ada yang bisa mencegah kalau Allah kasih, enggak ada yang bisa ngasih kalau Allah cegah. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada dirimu tidak pernah pantas kau mencari kambing hitamnya. Ini karena si fulan, ini karena si fulan. Enggak ada. Kesusahan apapun yang terjadi pada dirimu itu murni karena memang dari Allah Jalla Jalaluh. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja yang mengenai kebaikan, yang terjadi kebaikan kepadamu itu adalah faminallah, dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, karena dari dirimu, karena engkau tidak dekat kepada Allah, tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Makanya jangan pernah tinggalin, karena ini menjadi wiridan ulama juga. Siapa orang yang membaca 25 kali, maka dia tidak akan mendapati pada dirinya, pada hartanya, pada anak-anaknya sesuatu yang akan membuat dia menjadi sedih, menjadi benci. Itu menjadi wiridan para ulama ketika baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malik hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli 25 kali dalam 24 jam. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang kau benci pada hartamu, pada dirimu, pada anak keturunanmu. Jadi kagak bakal ketemu anak yang nguyengin orang tua, karena memang dia sudah membuat sebuah ikhtiar bahwa dia meminta kepada Allah. Kan semua terjadi atas ketentuan Allah. Nah, ini kadang-kadang kita suka menyalahkan, enggak terima anaknya begini, anaknya begitu. Jangan. Ente cukup enggak mintanya kepada Allah sesuatu yang tidak mendatangkan bencana kepadamu. Bacaan bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bukan sekedar bacaan, tapi kau dari pagi hari telah memasrahkan segala sesuatu kepada Allah dalam penjagaan Allah.
Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man maridha lailatan, siapa orang itu sakit pada satu malam fasabara, kemudian sabar siapa man, waradiya, dan ridha siapa man, dia ridha, enggak disalahin makanan, emang udah dasarnya sakit, sebabnya boleh apa aja. Tapi pada saat kau sakit, jangan udah memikirin bahwa ini gara-gara ini nih, gara-gara kemarin makan ini nih. Jangan udah terima aja. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi sekali lagi kecuali karena ketentuan Allah. Udah pada puncak kita pasrah. Kami ridho ya Allah. Radina ya Rabb. Anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, kharaja, niscaya keluar siapa man, orang yang sakit kemudian sabar dan ridha, kharaja min dunubi, dari dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari telah melahirkan man siapa, ummuhu, ibunya man. Jadi bayangkan Pak, satu malam sakit ibu kita, satu malam sakit, nerima. Nah, emang ini sakit dari Allah, kemudian kita menerima, kita sabar, enggak ada yang kita salahin, enggak ada yang kita omelin, emang ini adalah ketentuan Allah. Taruh kata nyalain kagak jadi nyembuhin, taruh kata ngomelin orang kagak jadi nyembuhin, mendingan nerima. Nih lihat dalilnya, pada malam itu kau bersabar dengan penyakit yang kau rasakan, maka Nabi menyampaikan, ente begitu pagi udah jadi bayi lagi, kayaumi waladatu ummu, seperti bayi. Fa idza maridtum fala tatamannau al afiyata, maka apabila sakit siapa kalian, fala tatamannau, janganlah mengharap siapa kalian al afiyata, kesembuhan. Jadi maksudnya adalah ketika engkau sakit itu bukannya berarti enggak ikhtiar. Kan ada orang yang sakit, saya ngedapatin ada orang ini udah berobat ke dokter ini belum sembuh juga, pindah ke dokter ini belum sembuh juga, dokter obatnya apaan sih, udah tuh berempet. Berobat aja, ikhtiar, karena itu bagian dari syariat. Kita masih dalam pada makom itu, tapi kemudian ikhtiar menentukan kau menjadi sehat tidak pernah sama sekali. Banyakan orang yang datang ke rumah sakit pulang innalillahi, masuk ke rumah sakit sehat, masih bisa jalan gitu, kemudian keluar lagi udah innalillahi. Itu kan kejadian itu banyak. Itu lagi di tempat yang dimana dokter pada ngumpul. Emang wayanya mati, mau mati aja. Yang penting mati dalam keadaan ridha. Allah sabar, Allah berikan kesabaran kepada kita, Allah ridha sama kita, enak lah. Jangan sampai dibikin bahwa kematian itu sesuatu bencana, jangan. Pada saat kau sakit kemudian kau ridha, lihat kau jadi bayi yang baru terlahir dari seorang ibu, dosamu diampunin semuanya, mati dalam keridhaan. Jadi kalau ketemu ada orang yang mati kemudian ada proses sebelumnya sakit tapi dia ridha, ketahuilah kau sedang mendapati seorang yang mati yang dosanya telah terampuni. Ini kita udah ngaji, masa kita nggak percaya sama hadis Nabi? Kalau kita udah ngaji kayak begini, pada saat kita sakit maka ingetin ridha dulu, ikhtiar. Tapi kemudian jangan menganggap bahwa penyakit itu tidak ada tujuannya. Kalau engkau ridho, engkau sabar, wah nikmat betul. Lagi siapa sih yang bisa punya kedudukan seperti Nabi Musa yang malaikat Israel sampai dipukul, ogah banget sama mati, disuruh megang itu hewan, kemudian setiap helai bulu tambahan umurnya, setelah itu apa? Mati juga. Kalau emang ujung-ujungnya mati juga, itu disampaikan dalam kitab An-Nasrul Diniyah wal Nasrul Imaniyah. Ya mendingan mati aja. Lagian memang semuanya, sampai kemarin kita ngaji An-Nasrul Diniyah, sesuatu yang kalau engkau pada saat Sayyidah Aisyah kemudian bertanya, kulluna nakrahul mauta ya Rasulullah, tiap kita itu benci, ngeri sama kematian. Tapi kata Nabi, buat orang yang beriman sebelum kematiannya dia diberitahukan dulu rahmat Allah.
Kata ente dia susah, mati masih muda, umur 40-an, kata ente susah, padahal dia telah terhindar dari berbagai kesusahan. Yang penting dia matinya dalam keadaan ridho. Jadi kalau orang sakit itu adalah kesempatan dia untuk menjadi seseorang yang terhapuskan segala dosanya. Cuman sabar waradiya, dan dia ridho. Qala ad-dhahaku man lam yubtal, berkata siapa ad-dhahak, bermula siapa orang itu lam yubtal, tidak pernah, tidak diuji, tidak dikasih kesusahan, tidak dikasih cobaan, baina kulli arba'ina lailatan, antara tiap-tiap 40 malam, arba'ina lailatan, apanya malam, bibaliyatin, dengan satu cobaan, au hammin, atau kesedihan, au musibatin, atau musibah, falaisa lahu indallahi khairun, maka tidak ada itu bagi man lam yubtal indallahi, di sisi Allah, apa yang tidak ada, khairun, kebaikan. Orang itu nggak punya kebaikan karena dia nggak ada kesempatan untuk mendapatkan hapus dosa. Jadi kalau demam udah ngaji kayak begini, girang, dosanya lagi rontok. Semalaman demam gitu, ente begitu pagi dosa ente hapus semuanya, kayak waladatu ummu. Orang-orang kudu ke Arafah dulu ngerontokin dosa. Ke Arafah, nungguin tanggal 9 Dzulhijjah, nungguin tergelincirnya matahari, baru kemudian dia ada di situ, emang dihapuskan semua dosa. Begitu sabda Nabi. Ini ente cuma semalaman doang demam, semalaman doang puyeng, jangan kebangetan ngeluh, gampang banget gitu. Makanya begitu udah ngaji begini, begitu demam, bininya megang, panas banget, badan panas banget bang, dia masih senyum aja. Kok lu senyum aja sih bang, lagi panas tinggi kayak begini? Lu kagak ngaji sih di Al-Falah. Kalau lu ngaji di Al-Falah, lu tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Gua punya dosa banyak banget, demamnya paginya ngapus dosa kayak waladatu ummu. Jadi kalau ada orang yang tidak mendapatkan musibah, ujian, kesedihan, maka sesungguhnya dia tidak ada kebaikan kepadanya. Jadi begitu ngaji begini, ibu punya laki yang bikin susah mulu, ngepet mulu, nggak ada bikin girang-girangin bini, maka ketahuilah engkau punya makom kelewat tinggi kalau sabar. Kalau piring dilempar-lemparin sih sama aja namanya, ya, dilemparin apa aja dia. Jadi segala sesuatu bagaimana kita meresponnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, idza talallahu al-'abda, apabila menguji, memberikan ujian siapa Allah, abda, seorang hamba, al-mu'minat, yang mukmin, bisaqami, dengan sakit, qala li sahibi shimali, maka berkata siapa Allah kepada malaikat yang di sebelah kanan, kan malaikat ada raqib atid sebelah kanan, irfa'il qalama anhu, angkat pulpen catatan dari diri dia, artinya jangan ditulis kesalahannya. Wa qala, kalau dia sabar disuruh angkat. Wa qala li sahibil yamin, dan berkata Allah kepada malaikat sebelah kiri, sebelah kanan, ashimal kiri, al yamin kanan, raqib atid, kepada yang sebelah kanan, uktub li abdi ahsana ma kana ya'malu, catatlah wahai malaikat untuk hambaku akan paling cakepnya sesuatu, karena yang ada apa itu ya'malu, berbuat siapa seseorang hambaku. Jadi kalau dia mendapatkan ujian dengan sakit, maka disuruh angkat kepada malaikat yang kiri untuk dia tidak mencatat kesalahannya, dan malaikat pencatat sebelah kanan disuruh mencatat paling cakepnya apa yang dia kerjakan. Wa jaa fil khabari, dan telah datang pada khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu, apabila sakit siapa seorang hamba,
ba'atsallahu ilaihi malakaini, niscaya mengutus siapa Allah ilaihi kepada abad, malakaini akan 2 malaikat. Ini diutus, Pak. Jadi kalau sakit, ini fungsinya kita ngaji. Jadi jangan dianggap isapan jempol. Ini sabda Nabi. Kalau ente sakit, maka berlakulah di hadis Nabi. Faqala, maka kemudian berfirman siapa Allah, undur. Ini harusnya unduro, kalau dia unduro, lihatlah oleh kalian berdua, karena 2 malaikat. Undur, unduro, unduru, unduri, unduro, undurna. Tambahin alif boleh itu di depan, di apa, depan roh. Unduro, lihatlah oleh kalian berdua malaikat, ma yaqulu abdi, apa yang telah mengucapkan siapa, yang akan mengucapkan siapa hambaku. Fa in huwa qala, maka jika dia berkata, yakni seorang yang dapat sakit, alhamdulillah, ya Allah, sakit ucap alhamdulillah. Mengapa sih kayaknya lemes banget, alhamdulillah, badan lagi kagak enak nih, alhamdulillah. Iya nih, gue mau bingung, gue makan apaan nih tadi ya jadi begini, asam urat naik gitu. Kan penyakit yang kalau udah umur 40 tahun ke atas tuh, asam urat, kolesterol, darah tinggi, ya itu dia 3 serangkai yang kalau datang bareng-bareng ampun-ampunan dah. Datang satu-satu aja juga jagoan aja, biar jago banget nih, jago pukul dan sawit, kena asam urat 10 aja. Asam sama urat dijadiin satu. Malaikat, maka rufi'a dzalika ilallah, diangkat dzalika, apa yang demikian itu, kalimat itu, ilallah, kepada Allah, wa huwa a'lamu, dan bermula Allah itu lebih tahu. Jadi kalau dia mengucap sakit alhamdulillah, maka kemudian diangkat itu kalimat pujian kepada Allah, fayaqulu li abdi, maka berfirman siapa Allah li abdi kepada hambaku, alayya in ana tawaffaituhu an udkhilahul jannah, atasku, artinya wajib atasku, sesuatu yang akan Allah lakukan. In ana tawaffaitu, jikalau aku mewafatkannya pada saat dia sakit, an udkhilahul jannata, bahwa akan memasukkan aku, akan hamba yang mengucap alhamdulillah itu saat sakit, al jannata, kepada surga. Lihat tuh, pintu gerbang masuk surga diantaranya adalah pada saat kau sakit kemudian mengucapkan lafaz alhamdulillah. Jadi jangan pernah kemudian kau berpandangan negatif kepada orang yang sakit. Ini mah karena begini dulu, karena begini dulu. Jangan. Karena justru Allah memberikan kesempatan kepada orang itu untuk masuk surga. Allah janjikan masuk surga. Dia sabar, dia menerima. Oh, dia punya kesempatan itu. Malah yang berabe begitu kagak ketahuan sakit, tahu-tahu mati, kita bingung ukurnya. Tapi kalau dia sakit kemudian dia sabar, maka ini berlaku. Wa in ana syafaitu, wa in ana syafaitu, dan jika bahwa aku yakni Allah menyembuhkannya, ubadilhu, niscaya aku ganti kepada orang tersebut lahman, akan daging, khairan min lahmihi, akan daging yang lebih baik daripada dagingnya dia. Kan kalau orang sakit biasanya badan habis, apalagi kalau ada orang yang kena penyakit yang rada berat, itu cepat banget habisnya badannya. Emang begitu sunnahnya kalau sakit. Ntar kalau misalnya sehat, daging yang kemudian kita jadi gemuk lagi itu lebih baik daripada sebelumnya. Wadaman khairan min damihi, dan darah lebih baik daripada darah sebelumnya. Wa an ukaffiru anhu sayyiatihi, dan bahwa aku akan menghapuskan darinya sayyiatihi, kesalahannya. Makanya kita ketemu para sahabat yang kalau misalnya dapat penyakit, dapat kesusahan, mereka keluar dari lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Memang level tertinggi
penting itu. Makanya sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Hukia, ini kisah dahsyatnya. Kalau kita akan dibuka bahwa dia belum pernah melakukan kebaikan, tapi modal sabar langsung jadi wali, langsung jadi wali ya. Makanya kalau tujuannya begini, kita ngaji ini pada saat kita sakit, kita punya harapan. Engkau tidak menjadi orang sedih, mau putus asa, melewer aja, nangis, ya enggak, belum gila. Ya sakit, udah nggak ada harapan sembuh, udah sedih. Kalau udah ngaji ini mah senyum dia. Kenapa? Karena dosanya dihapusin dan dia masuk, dijamin untuk masuk surga. Buat kita yang sehat, jangan pernah berpandangan negatif kepada orang yang sakit. Ente belum tentu punya kesempatan kayak orang tersebut. Kan kadang-kadang apa gua kata kemarin harusnya jangan begini, udah kagak ini nyemangetin malah nyalain apa gua kata. Kagak mati sih, dibilang tenang aja sih sakit, orang ujung-ujungnya cuma mati doang. Yang kagak sakit juga orang pada gilirannya pada mati juga. Jadi jangan dibikin kita cuma sekedar takut dengan mati. Kalaupun takut alasannya karena belum cukup amal. Ini semakin takut semakin kagak demen berbuat kebaikan. Jaga pola makan keren, ya jaga pola tidur keren. Makanya jaga pola makan. Orang Nabi udah ajarin jangan makan kalau ente belum lapar, berhenti makan kalau sebelum kenyang. Itu kan ajaran dari Nabi. Siapa yang mulai sarapan jangan telat ya, makan siang jangan telat ya? Emang pinteran lu sama Nabi? Ya, kan kadang-kadang kita kalah di situ. Kalau belum lapar masa ente mau makan? Kata Nabi jangan makan kalau belum lapar. Ya Ustaz, kan begitu Ustaz. Pertanyaannya dokter terhebat yang ada itu makomnya lebih tinggi dari Nabi apa kagak? Tinggian Nabi ya Ustaz. Kalau begitu kata Nabi, pola makan yang benar itu adalah jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ini dibalik, belum lapar udah makan mulu, udah kenyang masih ngelebok. Jadi ngelawan banget sama Nabi itu, ngelawan. Nabi jangan kata urusan seseorang, urusan akhirat aja udah dikasih ujuk sama Allah, diperlihatkan saking istimewanya. Ya artinya boleh kau berikhtiar, tapi jangan kebangetan jadi kayaknya logika doang yang dipakai. Nih sakitnya juga berobat. Ini dokter kagak bener nih ngasih obat nih, obat yang murah kali ini itu udah berobat juga. Iya, susah, sabar dong, sakit ini gua sabar, cuman ya pakai cuman, sabar nggak pakai cuman. 6. Hukiya annahu kana fi bani Israila rajulun fasiqun. Diceritakan bahwasanya kelakuan itu ada fi bani Israel, itu pada bani Israel. Apa yang ada? Rajulun fasiqun, seorang lelaki yang fasik. Fasik itu berarti dia kerjaannya bikin dosa. Waliyadzubillah. Karena ada orang-orang yang kagak percaya sama hari kiamat, nggak percaya, cuma di mulut doang. Allah yang ceritain, nggak percaya sama neraka. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Itu Al-Quran ngeri lah. Mulutnya kagak, cuman mulutnya doang, sebenarnya dia nggak percaya ada hari akhirat. Dia nggak percaya, cuman dugaan doang. Dan kami tidak orang-orang yang yakin. Ngeri kalau udah sampai kayak begitu. Makanya kagak ada demennya sama majelis salim, kagak ada demennya sama kebaikan-kebaikan. Hatta wajja ahlu baladihi, sehingga wa kana la yamtani'u anil fisqi, dan adalah ia
tidak berhenti, tidak ada keinginan berhenti anil fiski, dari kefasikannya, arti perbuatan dosanya. Itu anil fiski, fiskon, fiski, hatta dajja ahlu baladi, sehingga gaduh. Siapa yang gaduh? Ahlu baladihi, penduduk dari negerinya. Wa ajazu an man'ihi an fisqihi, dan lemah, tidak berdaya siapa ahlu baladihi an man'ihi, dari mencegah itu lelaki an fisqihi, daripada kefasikannya. Wah, ini mah sering kita temuin. Ada orang yang di kampung kerjaannya mencemarkan nama kampung, nyusahin nama kampung. Siapa aja bilangin kagak kena. Apalagi dia misalnya petantang petenteng, merusak atau menghilangkan kenyamanan di kampung itu. Ini ada terjadi. Bani Israel. Fatadarru ila Allah Ta'ala, maka kemudian mereka tadarru, berdoa ila Allah, kepada Allah Ta'ala. Sekampung berdoa buat seorang lelaki yang mendatangkan bencana. Ngeri banget nih, udah saking bencinya tuh satu kampung. Ayo kita kumpul bareng-bareng di Masjid Al-Falah, kita baca wirid misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, kita minta kepada Allah biar orang tuh panger. Berapa kalau begitu? Berapa? Hati-hati nih yang suka mendatangkan bencana. Jangan-jangan dia kumpulin anak bininya, malam dia berdoa, dia nangis bareng-bareng gara-gara minta kepada Allah perlindungan dari perbuatan si fulan misalnya. Waliyadzubillah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa, kemudian mewahyukan siapa Allah Ta'ala ila Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, inna fi bani Israila syaban fasiqan, sesungguhnya itu pada Bani Israel syaban, ada seorang pemuda fasiqan, yang dia fasik. Fa'akhrijhu min baladihim hatta la taqau alaihimun naru bisababi fisqihi, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, akhrijhu, keluarin Musa itu laki-laki, min baladihim, dari negeri mereka, hatta la taqau, sehingga tidak terjadi, alaihim, atas mereka, an-naru, api neraka, api bisababi fisqihi, dengan sebab kefasikannya itu orang. Karena ada wattaqu musibatul, takutlah engkau kepada musibah, siksaan yang tidak terjadi pada yang melakukan saja, yang melakukan saja. Karena ada orang yang fasik, kebangetan berlebihan, akhirnya mendatangkan bencana kepada kampung itu. Walaupun kemudian ini yang terjadi di Aceh, banjir, di Sumatera itu banjir. Bagaimana Ustaz? Apakah semua mereka mendapatkan siksaan? Enggak, kalau dia beriman matinya syahid. Perkara kemudian hisabnya masing-masing. Tapi petaka itu sebab ada orang yang berbuat durhaka, disapu bersih. Tapi buat yang lagi sholat, kemudian dia yang demen berbuat kebaikan, dia matinya dalam keadaan syahid. Jangan sampai api menyambar satu kampung itu. Faja'a Musa alaihissalam, maka datang siapa Musa alaihissalam, fa'akhrajahu, kemudian mengeluarkan Musa akan lelaki itu. Musa yang datang, ngeri. Orang sekali gibeng mati itu diceritain kan dalam Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, begitu ayat itu. Fa kharaja ila mafazatin, maka keluarlah ia. Saya kelewat. Fadhahaba syamu, maka pergi keluar siapa pemuda ila qaryatin, kepada satu desa, minal qura, dari desa-desa yang ada. Lu keluar lu dari Durin Sawit contohnya begitu. Dia pindah kemudian. Samping Durin Sawit apa namanya nih? Sono yang mas itu Rawa Domba, pindah dia ke Rawa Domba, misal dia pindah ke situ. Fa'amarallahu Musa ay yukhrijahu min tilkal qaryah,
Maka kemudian memerintahkan siapa Allah Musa kepada Musa ayyukhrijahu. Nah, itu tasjidnya dihilangin. Ayyukhrijahu, bahwa mengeluarkan siapa Musa akan syab min tilkal qaryah. Enggak, ente jangan dirau domba, keluar, disuruh usir lagi. Fa akhrajahu Musa alaihissalam min tilkal qaryati, fa akhrajahu Musa alaihissalam, kemudian Musa mengeluarkan itu pemuda. Fa kharaja ila mafazatin, maka keluar siapa pemuda ila mafazatin, di sebuah padang pasir atau padang yang tempat yang bukan dihuni oleh manusia. Laisa fiha, tidak ada fiha pada mafazah, apa yang tidak ada, khalqun wala zar'un wala wuhushun wala tuyurun. Tidak ada di tempat itu, di padang Sahara itu. Kalau di apa namanya, di Mesir tuh banyak kisah deh, padang pasir yang suka off-road di situ. Nah, di kayak gitu tuh tempat itu nggak ada pohonan. Karena kemarin anak saya cerita, wah off-road di sini. Ya udah, saya bilang jadi anak laki mah kudu banyak pengalaman. Yang penting pulang, karena kita selalu ngingetin, emang pengalaman itu akan pasti menghadirkan kepada kita pelajaran. Yang penting ambil yang baik-baiknya. Wala zar'un, nggak ada tanaman. Wala hushun, binatang buas saja nggak ada. Wala tuyurun, nggak ada burung terbang aja kagak ada. Lihat, famarida fi tilkal mafazati, maka kemudian sakit dia di tempat itu, padang pasir, padang Sahara itu. Walaysa indahu mu'inun, dan tidak ada di sisinya itu syab. Siapa yang nggak ada? Siapa yang nggak ada? Mu'inun, seorang penolong. Yu'inuhu, yang menolongnya. Fawaqa ala turabi, kemudian dia jatuh di atas tanah. Wa wada'a ra'sahu alaihi, dan dia meletakkan kepalanya di atas tanah. Wa qala, dan dia berkata, nih lihat nih, dia belum berbuat amal kebaikan, belum. Kerjaannya dosa, badannya berumur dosa, tapi Allah punya kuasa, sesaat saja bisa berubah kedudukannya. Ya emang kita kudu ingetin orang yang bikin salah supaya tobat. Cuman jangan kemudian ente memvonis dia sampai mati juga begitu, orang kagak, jangan. Karena Allah bisa merubah keadaan. Kan kadang-kadang langsung diklaim aja, emang kerjanya begitu, bukannya dinasihatin malah justru dihukumi. Lihat apa yang diucapkan, waqala law kanat walidati inda ra'si la rahimatni wa la bakat ala madallati. Seandainya, kata dia nih, pas begitu udah sendirian, haus, dia sakit, palanya udah di tanah, dia terkapar. Seandainya ada siapa ibuku, walidati inda ra'si, di sisi kepalaku, la rahimatni, niscaya dia akan menyayangiku, kasihan kepadaku, wala bakat, dan sungguh dia pasti akan menangis, ala madallati, atas penderitaanku. Coba lihat Pak, siapa yang disebut ketika dalam keadaan susah yang pertama? Ibunya. Karena lambang kasih sayang yang tidak pernah bisa diwakili oleh siapapun adalah seorang ibu. Bini nggak sujungku, tapi sayang. Cuman kalau ente derekin sama emak, kagak bakal menang. Bini yang mana juga kagak bakal menang. Apalagi sih cuma punya bini satu, 4 bini ente derekin, sayang sama ente dibanding sama emak ente, nggak ada yang menang, nggak ada yang menang. Ingetin itu, sayangin bini, sayangin juga emak. Jangan bini doang disayangin, emaknya kagak. Lu emang keluar dari mana? Dari rahim ibu lu. Angguran bini lu kenal cuma dari umur 25 tahun. Saya selalu ingetin bagi yang masih punya emak, kalau yang nggak punya emak sih udah nasib dah, udah meninggal duluan. Yang masih punya emak, ingetin, jangan giliran sama bini berapa aja dikasih, sama emak perhitungan banget. Siapa yang ngasih duit jajan dulu? Ingetin. Iya. Iya, diingetin, bukan dibangkit. Kita ingetin emak. Saya dalam rangka mengingatkan, karena ada anak yang kebangetan, hatinya kebangetan, dengki sama emaknya didengkiin, keenakan emak, entar emaknya didengkiin, makannya anak tikus kali, jangan-jangan dulu. Iya Pak, surga itu
di bawah telapak kaki emak. Wala bakat ala madallati walau kana walidi hadiran, dan andai ada siapa ayahku hadiran, ada datang dia hadir, la'anani wa tawalla amri, niscaya akan menolong siapa bapakku akan aku, wa tawalla amri, dan dia akan mengurusi amri, urusanku. Walau kanat zaujati, baru disebut tuh di kedudukan ini normal di orang yang dalam kesusahan. Maka kunci kalau bini ada habis sabar yang ngurusin laki. Udah gitu waktu masih sehat ini laki muyangin mulu, sakit gitu, jadi urusin bini, cuma ada batasnya juga. Saya pernah melihat Pak, di kampung saya itu dia bisa gitu, dia tidur di titipan rumah sama bininya kagak boleh masuk karena dia udah sakitnya parah. Saya nggak tahu dosa apa tuh orang sama ibunya sampai kayak gitu, sampai bininya itu asal diterima sampai mati Pak. Saya ketemu karena saya lihat langsung, karena dia memang waktu mudanya nyusahin bininya mulu, kagak punya keponesan, lagunya petantang petenteng, begitu sakit siapa juga habis sabarnya, cuma emak yang kagak ada habisnya. Kalau bini pantes bilang sakit lu ke gua, kemarin sehat kemana aja nggak pernah. Ya begitu Pak, udah hukumannya. Tapi kalau dia nerima saat diusir, saat dia sakit, tadi berlaku, tetap berlaku. Walau kanat zaujati hadiratan, dan seandainya ada siapa istriku hadiratan, itu hadir, labakat ala firaqi, niscaya akan menangis siapa istriku ala firaqi, atas perpisahan denganku. Nangis bini normal. Kenapa? Karena pada saat dia melihat suaminya kayak begitu, sedih juga. Apalagi kalau yang anaknya banyak, nangisnya mungkinan kenceng. Ya bang, mana anak banyak banget, lu pakai mati duluan lagi. Sedih dia. Udah nyusahin. Makanya yang masih punya laki disayang-sayang Bu. Kalau udah nggak ada, iya, yang namanya orang punya suami itu, biar kata nggak punya kemonesan, adanya masih mendingan gitu, adanya masih mendingan. Itu kata ibu-ibu begitu. Ibu saya ngomong gitu, karena bapak saya udah kagak ada. Kalau ada bapak lu, biar kata udah tua udah ini mendingan, masih ada diajak ngobrol. Makanya punya suami ada sayang Bu. Ini saya tahu nih, bini saya nonton juga Bu, jadi biar dia tahu gitu kesempatan gue curhat gitu. Walau kana auladi hadirina inni labaqau khalfa janazati, baru anak, dan seandainya ada anak-anakku datang dia hadir ada di sini bersamaku, niscaya mereka akan menangis di belakang jenazahku, artinya setelah kematianku. Wala qalu, dan niscaya mereka akan berdoa anak-anakku, Allahumma firli walidina, ya Allah ampunilah untuk ayahku, al-gharibi yang terasing, ad-dha'ifi yang lemah, al-asi yang demen kerja berbuat durhaka, al-fasiqi yang fasik, al-matrudi yang terusir, min baladihi ila qaryatin, dari negerinya kepada desa, wa minal qaryati ila mafazatin, dan dari desa kepada padang sahara, wa minal mafazati, dan dari padang sahara, yakhruju minad dunya ilal akhirah, keluar dari dunia menuju akhirat, aisan min kullil asya'i, dia sedang dalam keadaan putus asa, min kullil asya', dari tiap-tiap sesuatu. Ini anak berdoa sampai tega amat ya. Ya sampai bapaknya dibilang dhaif, asi, padahal kan kita doa kalau dia baik maka fazid fi ihsani gitu kan. Kalau dia tidak baik, tapi ini dia ingin menceritakan udah kebangetan banyak bikin salah anak. Jadi dia nerima, membayangkan anaknya mengklaim dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang durhaka, akhirnya nerima deh, dikata begitu sama anaknya. Dari ini kan bayangan doa dia nih, andai anakku datang di sini, niscaya mereka nangis
dan mereka akan berdoa wala qalu. Jadi dia membayangkan doa anaknya yang akan terjadi. Anaknya aja berdoa, ya Allah maafin bapak saya, udah terusir dari desa ke desa, kemudian dari padang sahara sampai keluar, ini ayahku al-gharib, al-dhaif, al-asi, al-fasik, al-matrud. Dia ngebayangin, nerima banget ya. Kan ada orang yang bikin salah mulu, dikata salah juga kagak mau, marah, galakan dia. Lu kan kagak tahu yang sesungguhnya gitu. Kadang-kadang masih bilang, ini dia nerima, kalaupun divonis sama anak-anaknya. Al-asi, al-fasik, al-matrud. Allahumma, ya Allah, baru dia doa nih. Qatta'tani an walidi, ya Allah, engkau telah memutuskan aku dari an walidayya, dari kedua orang tuaku, wa auladi, dan anak-anakku, wa zaujati, dan istriku, fala taqta'ni min rahmatika, maka mohon jangan kau putuskan aku min rahmatika, dari kasih sayangmu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah, ahraqta qalbi bi firaqihim, kau telah membakar hatiku dengan sebab perpisahan kepada mereka. Fala tuhriqni binarika li ajli ma'siyati, maka mohon jangan kau bakar aku binarika, dengan apimu, li ajli ma'siyati, karena alasan kedurhakaanku. Udah, dia masih tahu bahwa Allah punya sifat Rahman Rahim. Kau telah membakar hatiku dengan berpisah kepada mereka. Sedih jauh dari orang tua, sedih jauh dari anak, sedih jauh dari istri, sendirian di padang pasir, di padang sahara. Boleh kami terima, seakan ingin berkata, aku terima kau bakar hatiku dengan berpisah dengan mereka, tapi mohon jangan kau bakar aku dengan neraka-Mu karena sebab dosa-dosaku. Fa arsalallahu ta'ala lahu, kemudian mengutus siapa Allah Ta'ala lahu, kepada itu lelaki pemuda yang terusir, hawra'a ala sifati ummihi wa zaujati, bidadari atas rupa ibunya, sifat ibunya, wa zaujatihi, dan rupa dari istrinya, artinya yang menyerupai, dikirimin sama Allah. Wa bilmanan ala sifati auladihi, dan anak-anak yang masih muda atas sifat dari anak-anaknya. Wa malakan ala sifati walidihi, dan malaikat atas rupa ayahnya. Fajalasu indahu wa baqaw alaihi, maka kemudian semuanya duduk ngiterin di sekitar daripada itu pemuda, wa baqaw alaihi, dan mereka nangis atas kesusahan itu pemuda. Coba lihat dari sini, ente nyembah Allah yang mampu melakukan apa saja. Kita menyembah Allah yang bisa melakukan apa saja. Karena taubatnya, dia belum punya dosa, dia belum punya pahala, dia nerima, dia sabar, dia reda dengan ketentuan Allah. Nggak apa-apa ya Allah, saya berpisah, sakit panas saya punya dada. Kau telah membakar hatiku dengan perpisahan dengan mereka, tapi mohon jangan bakar aku dengan api neraka-Mu. Itu doa. Apa yang kemudian terjadi? Allah kirimin bidadari. Allahu Akbar. Bagaimana kemudian jamaah Masjid Al-Fa'alah yang sholat subuh jamaah. Jadi pada saat itu dia bisa, saya ngebayangin kalau orang kayak begini mati, dia rela, sabar, Allah berikan hiburan. Bagaimana dengan orang yang soleh, jamaah Majlis Talim Al-Falah, dia nerima, dia sabar. Ente nggak lihat, dia lihat udah diperlihatkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatannya, nggak ngeri. Makanya kalau orang yang beriman, begitu dia ngerasain nazar, dia kagak ngeri dengan kematiannya, enggak, ikhlas banget karena diperlihatkan tempatnya di surga. Yang nangis kan di sekitarnya. Coba lihat deh, kalau ulama orang baik gitu mati, itu matinya dia mah kayak tidur, dia mah senyum. Orang habis kena surga, anaknya yang pada nangis, bininya yang pada nangis, lakinya pada nangis. Tuh perempuan, kita lihat Pak, wali perempuan di Jakarta yang tempo hari mati di majelis taklim lagi baca surat Yasin.
Nah, itu kan diperlihatkan banget kedudukannya. Matinya lagi baca surat Yasin. Makanya selera mati kita itu tergantung pada diri kita. Ente mau mati lagi ngapain? Itu kata dalam Sa'idiniya, kalau ente mati pengennya lagi di majlis salim, sering datang ke majlis salim, ntar malaikat datangnya lagi ente di majlis salim. Enak kali ya kalau mati lagi nongkrong gitu, lagi ngobrol gitu mati. Ente sering ngobrol, sering nongkrong, ntar matinya bukan begitu. Dikasih pilihan sama Habib Abdullah, ente mau gaya mati gimana? Matinya pengennya lagi sholat malam, Ustaz, jangan pakai lolos setiap malam, ntar ente matinya dalam sholat malam. Ini cuma pengennya doang, ngerjainnya kagak. Pengen matinya kayak wali, Ustaz, kayak orang soleh. Faqala, maka berkata syab, maka berkata pemuda itu, inna hadha walidi wa walidati wa zaujati wa auladi. Ini sesungguhnya ini adalah ayahku dan ibuku dan istriku dan anak-anakku. Hadaru indi, mereka telah datang semuanya kepadaku di sisiku. Wa taba qalbuhu, dan berbahagialah apa hatinya tu orang, senang hatinya tu orang, beruntung hatinya tu orang. Wa wasala ila rahmatillahi ta'ala tahiran maghfuran lahu, dan dia wusul sampai kepada rahmat Allah ta'ala, artinya meninggal dunia tahiran dalam keadaan dia suci, maghfuran diberikan ampunan lahu baginya. Allahu Akbar. Matinya dalam keadaan diberikan ampunan. Ente punya dosa nggak kayak pemuda ini, ya akhi, tenang aja, yang penting berubah gitu. Ini apa, kisah memotivasi. Ente punya dosa, aduh dah sama dosa ini orang, nggak seujung kuku kan. Maka jangan pernah putus dari rahmat Allah, berpeluang mati husnul khotimah. Cuma mumpung masih ada sisa umur, biar ada bener. Udah ngasoh, ngerinya belum sempat parkir, mati duluan. Ini kan menjadi sebuah motivasi nih, motivasi banget ini. Dan kerinduan tambah yakin kita, kalau engkau menjadi orang yang berbuat kebaikan sampai bidadari, ini buat orang yang durhaka diturunin duluan, belum sampai ke surga udah dihibur duluan oleh bidadari. Kan banyak tuh Pak Wali yang kalau lagi tidur cerita gitu, dia tidur ngantuk banget, dicolek-colek kakinya, dibangunin sama bidadari, aku adalah istrimu nanti di surga, mas kawinnya sholat malam, bangun. Wah, begitu dia ngeliat bidadari langsung sholat malam. Kita juga kalau dibangunin begitu sholat malam kagak ngaso-ngaso. Cuman dia kita ikat dulu, lu udah jangan kemana-mana, sini aja, udah jangan balik dulu. 6. Allah Ta'ala ila Musa, maka mewahyukan siapa Allah Ta'ala kepada Musa alaihissalam, idhab ila mafazati kada fi mawdi'i kada, pergilah engkau wahai Musa ke ini tempat padang sahara ini, fi mawdi'i kada, di tempat ini, fa innahu mata fi, maka sungguhnya telah mati di mawdi' kada, waliyun, seorang wali, minal awliyai, dari para wali, fahdirhu wa tawalla amrahu. Nah, ini lamnya harusnya nggak ada apa itu, harusnya karena ini fi'il amr. Wa tawalla amrahu, kalau fi'il amr dia harusnya hadfu harfil illah, dan urusi urusannya, wa warihi, dan kuburin dia, kuburin. Allah suruh Nabi Musa, falamma hadara Musa alaihissalam dzalikal mawdi'a, maka tatkala datang siapa Musa kepada itu tempat, ra'asyab alladhi akhrajahu minal baladi wa minal qaryati bi amrillahi ta'ala, melihat siapa Musa asyaba, akan pemuda yang alladhi akhrajahu, yang dia telah mengeluarkan itu pemuda, minal baladi, dari kampung, dari negeri, wa minal qaryati, dan dari kampung, bi amrillahi ta'ala, dan dengan perintah Allah Ta'ala, wara'al al-hurul aina, dan dia melihat bidadari hawalaihi, di sekitar itu pemuda. Faqala Musa alaihissalam, maka berkata siapa Musa alaihissalam, kalimullah, dia nanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku,
ama hadha syabu alladhi akhrajtuhu minal baladi wa minal qaryati bi amrika. Ya Tuhan, bukankah ini pemuda, ama hadha syabu, pemuda yang aku telah keluarkan, alladhi akhrajtuhu minal baladi, dari negeri, wa minal qaryati, dan dari kampung, bi amrika, dengan perintahmu. Keder Nabi Musa, perang sana nih orang gue disuruh ngusir, ngapa sekarang disuruh ngurusin jenazahnya? Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, ya Musa, inni rahimtuhu, aku telah merahmatinya, wa tazawwajtu anhu, dan aku telah menghapus kesalahannya, bi aninihi, dengan rintihannya, fi maudhihi, pada tempatnya. Jadi dia kalaupun minta rintihan itu hanya kepada Allah. Wa firaqihi wa qanahu, dan perpisahannya dia akan negerinya. Wa walidatahu, dan akan perpisahannya dengan ibunya. Wa walidahu, dan dari bapaknya. Wa auladahu, dan dari anak-anaknya. Wa zaujatahu, dan dari istrinya. Wa arsaltu ilaihi hauraha, dan aku mengirim kepadanya, mengutus kepadanya bidadari, seorang bidadari, ada sifati walidatihi, atas rupa daripada ibunya. Wa malakan, dan malaikat, ala sifati walidihi, atas rupa ayahnya. Wa haura'a, dan satu bidadari, ala sifati zaujatihi, atas sifat istrinya, rupa istrinya. Yatarahamuna ala madallatihi fi gurbatihi, mereka menyayangi, memohonkan rahmat atas kehinaannya, fi gurbatihi, daripada keasingannya. Fa innahu, maka sungguhnya, idza matal gharibu, apabila telah mati seorang yang asing, baka alaihi ahlus samawati wa ahlul ardi, niscaya menangis atas al-gharib, siapa ahlus samawat, penduduk langit, wa ahlul ardi, dan penduduk bumi, rahmatan lahu, sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Fa kaifa la arhamuhu wa ana arhamur rahimin, bagaimana aku tidak menyayangi ini orang, padahal aku arhamur rahimin, paling penyayangnya dari semua penyayang. Ila waqal gharibu fin nazai, apabila telah terjadi atau mati seorang gharib, fin nazai, pada nazai. Jadi ini menjadi motivasi buat kita. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemaaf. Biarin, saya selalu mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Biarin yang udah-udah, yang namanya manusia. Tapi jangan hilangkan kesempatan yang masih kau dapatkan untuk memperoleh keridhaan Allah. Jangan disia-siain. Entar sekarang umur 55 misalnya, entar 2 tahun lagi dah 57 baru gua masuk. Kau keburu. Kalau matinya di umur 56, 11 bulan 25 hari, cuma tinggal 5 hari lagi. Jangan pakai gitu. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Emang nih saya kalau kisah panjang begini harus dikelarin, tapi ini menginspirasi saya untuk terus punya harapan. Kisah bidadari yang dikirimkan tuh, lihat orang yang belum pernah bikin baik minta sama Allah, dia nerima, dikirimin bidadari. Masa ente lagi sholat malam cuma minta urusan kelar kagak ditolong? Enggak minta bidadari. Lagi juga kalau diturunin sampai bidadari kita ngeri, ntar bini kita ngomel-ngomel lagi. Ya cuma minta kelar. Lu kok gak berani minta bidadari? Daripada puyeng habis itu, ntar aja dah disorah. Ya mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan saya. Lama tadi ketika kita pasokan dan Ramadan, ya kita mengetahui bahwasanya pasokan ini merupakan salah satu makom dari 4 makom para pasokan. Kemarin kita sudah bahas tentang bahwasanya ada beberapa masalah
Nah. suatu hari dan beberapa musibah. Nah. Kebetulan dalam kehidupan kita banyak mengalami dan merasakan orang yang ujian dari Allah Subhanahu. Siapapun dia manusia, karena bagaimanapun adanya darul bala. Nah. Bukan Tuhan. Jadi merupakan Tuhan ujian dari Tuhan. Yang sebenarnya adalah ketika seseorang atau dalam keluarga. Jadi misalnya kita bagaimana seorang suami yang awalnya dia memang begitu galak masuknya, dari sakit menjadi tinggal. Yang sebenarnya ketika seorang suami sebagai kepala keluarga, kemudian dia ini mencari nafkah, sehat. Tapi begitu dalam perjalanan, ya misalkan dia bekerja di suatu instansi, tapi begitu dengan perjalanan, dia itu dikatakan dipecat lah, tidak bekerja lagi, sehingga kehidupannya ya susah. Soalnya ada si keluarga ini merasa keberatan dengan si suami atau kepala keluarga dan sebagainya, sehingga muncul kata-kata wah dia tak sabar nih, kemarin disamakan sama kok merasa digugat cerai terus. Nah iya, itu tadi saya sendiri karena awal seorang suami bekerja dan kita bagaimana dia bekerja dengan suami dan anaknya dengan tidak istrinya, nah itu kita cerai. Dan yang istilahnya apakah dalam bersabar itu ada batasnya. Orang itu tadi keluarga kita kita lah. Ketika kita dihina orang lain, menjadikan orang lain, awal kita bersabar, tapi begitu kita enak. Kagak ada harapan lah gitu ya. Karena apakah sabar keren, karena memang ini fenomena yang ada. Ini mah masih prosesnya panjang. Berita yang kita dapetin kemarin kan banyak orang yang diangkat jadi karyawan P3K ya, P3K. Itu kan sampai viral Pak. Bininya dicerain. Pas begitu dia udah punya ide tetap. Akhirnya kemudian sampai banyak orang yang memberikan bantuan. Ada juga perempuan-perempuan yang naikin P3K kemudian lakinya dicerain. Ini kan terjadi Pak. Makanya akhirnya diberikan aturan-aturan baru. Kalau misalnya nyerahin kemudian dicopotin lagi nggak jadi P3K. Itu bukti bahwa engkau berhadapan dengan ujian yang dia tidak serta-merta. Pertama ya, sebabnya itu bukan serta-merta terjadi tanpa sebab. Itu dulu. Pertama, makanya kalau nyari bini yang rada benar. Lu nyari bini kagak bener sih begitu, jadinya cuman ngelihat dari harta. Tapi kalau perempuan yang dia adalah orang yang agamanya kuat, nggak bakal berani begitu. Ya bang, kemarin kita senang bang, sekarang lagi susah, kita sabarin aja, ntar juga balik lagi. Yo kan kalau punya bini kayak begitu, jangan kata ampe kita cium tangan kebalik sama dia, lah gua jadi cium tangan mulu saking girangnya. Fatwa bidatin din taribat yadah. Makanya salafun saleh kalau dia keluar dari rumahnya tabi'athu zaujatuhu, ngikutin ngintilin bininya kalau lakinya mau ke kantor. Waqalat, dan dia berpesan, ya zauji qad nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Ingat suamiku, kadang-kadang kita sabar dalam merasakan lapar, tapi kita pasti nggak sabar kalau kena api neraka. Waduh, punya bini kayak begitu, kalau belum mati jangan dikuburin. Diintilin dia kagak, malah dia ngorok. Dia tahu. Itu pertama, salahnya itu. Nyari bininya kurang tapi rapi. Sampai saya ketemu dengan orang, semalam saya ketemu, bang lu kapan sih mau nikah? Udah umur 30 lebih begitu, orang cakep, pinter, udah S2, kapan sih lu nikah? Ada bapaknya nih, karena bapaknya tuh kawan saya. Ini abah belum ngasih. Lu sih nyarinya yang salah mulu, makanya bapak lu kagak ngasih. Kenapa? Kita jadi orang tua yang berpikir itu adalah bahwa kita akan melihat ini bakalannya sayang nggak sama anak kita. Tanya sama emak,
saya akan marah betul kalau misalnya punya menantu perempuan, anaknya laki-laki, kagak diurusin, nggak diopenin. Tanya no, mama marah. Gua aja nyayangin dia, gua pikirin gua. Masa lu udah dapat laki, kemudian kagak diurusin? Tanya mama. Dia lebih marah. Anak gua nggak diurusin makan, suruh nyari sendiri, suruh goreng tempe sendiri. Jangan kayak teman saya gaya banget, datang tamu mah kopi 3, wih bawa. Nggak taunya sebentar ya, aneh ke dalam dulu. Temen aneh ngikutin, nggak taunya dia yang bikin kopi. Dia cuma mau bilang mau nyakepin bini, sebenarnya cuma ketahuan. Tapi ada kisah menarik, kisah motivasi seorang suami yang dia kelepas omongan. Dan ini ingetin Pak, jangan galak sama bini. Kadang-kadang luka fisik itu dia bisa lupa, tapi kalau omongan yang udah masuk ke hati, sampai kapan aja keingetan. Nah, ini ada seorang suami yang ngusir dari bininya, diusir dia. Lagi marah. Makanya kalau lagi marah begitu jangan sampai diturutin ngomong. Kudu duduk, kalau nggak duduk ente wudhu. Karena setan lagi berencana memisahkan rumah tangga inti. Begini istrinya nangis, dia sedih, sampai kemudian seminggu dia gelisah, dia baru tersentuh, sedih ingat istrinya, dia telah berbuat salah. Dia pengen jemput tapi dia bingung mau ngomongnya bagaimana, karena udah ngusir, udah nyakitin. Lelaki itu karena kangen dan dia merasa bersalah, akhirnya dia niat juga, dia datengin rumah itu mertuanya. Dia pulang sono ke malu. Alusan bahasanya almarhum bokir, ibarat junjung saya udah nggak kuat manggul, saya nggak kuat manggul. Ibarat mikul, saya udah nggak kuat mikul. Ini dia mau mulangin anaknya, bininya. Dia ngomong sopan, dia masih sopan tuh. Di inian jantung kan begitu. Ibarat manggul udah kuat manggul, ibarat mikul udah nggak kuat mikul, bahkan pegel. Ini maka ada diusir, tapi sepanjang perjalanan dia bingung berencana bagaimana supaya nanti ngomongnya sama mertuanya. Anaknya udah diusir, sakit hati pasti. Tapi begitu dia ngetuk pintu, bininya ngebukain pintu sambil senyum. Wah, saya sedih Pak ngebaca ini kisah motivasi. Sedih. Kemudian dia bisikin, Bang, jangan pakai takut, karena saya ngomongnya bahwa saya emang lagi mau liburan ke rumah, nggak bilang saya lagi diusir sama abang. Bini kayak begitu, ini mah mau purik mulu. Tapi kayak begitu tuh, lihat tuh istri tuh, kalau solehah kayak begitu. Pada konteks pertanyaan itu, kalau sebabnya kita sudah sepakati, iya namanya orang punya salah, tapi sabar itu nggak ada batasnya. Buat seorang istri, selagi dia tidak menyuruh kepada perbuatan yang durhaka, tugasmu adalah taat kepada suami. Itu ingetin. Kalau buat makan kemudian dari enak jadi pas-pasan, jadi biasa, ya maklum namanya hidup. Dan jangan pernah kecil hati, karena Allah bikin kaya kapan saja. Kadang-kadang kalau mereka udah nggak demen sama majlis taklim, udah hidupnya nggak ada enak-enaknya, nggak ada ngingetin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita duduknya aja diberikan ketenangan, dinaungi oleh malaikat. Bayangin mereka yang nggak demen sama majlis taklim, pasti panas rumah tangganya, pasti panas. Tidak ada nutrisi batin yang mereka dapatkan, kecuali hanya patokannya adalah sesuatu yang bersifat duniawi. Duit lagi enak, lagi banyak enak gitu, begitu kagak ada, sabarnya habis, nggak ada yang ngingetin. Maka saya sepakat sama ketua DKM pada saat menghimbau kepada jemaah di majlis maulid, di majlis taklim di Al-Falah, mau pilih yang mana aja ada, mau malam ada, malam Rabu ada, yang bulanan ada, yang hari Minggu ada, tinggal duduk doang. Apa dikata gitu? Saking ingin mengajak, kembali ke jalan yang benar, jangan dunia melulu.
itu yang makanya sabar nggak ada batasnya. Ini lihat nih sabar, ada hadiahnya gede banget. Makanya pesen banget gitu. Nanti kalau kita punya anak mau nyari mantu, tanya, lu bener sayang sama anak gua? Nah gitu. Saya waktu mau nyari, biar kata mantu perempuan, lu bener demen sama anak gua, biar sabar ya, karena lagunya kagak tapi cakep. Kok tahu? Sama lagunya sama gua gitu lah. Biar sabar. Gua ya beh ini mungkin ada. Karena apa? Kita pengen mereka punya kebahagiaan karena dasarnya agamanya kuat. Tapi kalau teman aneh itu urusan Mesir juga, tanpa disebut namanya, karena antum pasti kenal juga, Ustaz Bara juga kenal gitu. Aneh mah kalau nyari bini kiai, nggak Ustaz tunggu Ustaz. Yang penting cakepnya dulu kan 4 ya. Tun kalau maratu li arba'in limaliha nasabiha jamaliha diniha fatwa bidatidin tadi baca dah. Ustaz, hey, cakepnya dulu. Emang apa? Kalau cakep kan yang udah bawaan Ustaz. Ntar agamanya dia nggak bisa, kita ngajarin. Orang kita lulusan Mesir, kita ajarin. Tapi kan kalau misalnya jadi mukanya jelek bikin cakep, ongkosnya gede Ustaz, gitu dia gitu. Lu terserah lu dah, coba kita aja lah. Tapi dia masuk. Kalau udah cakep, kalau agama dia nggak bisa ngaji, kita ajarin. Lu kagak tahu, bukan cuma masalah ngajarin, ini masalah watak, masalah tabiat, masalah. tapi disiasatin. Gue nyariin cakep dulu ada, biar dia nggak bisa ngaji. Masa ilokan gue nggak bisa ngajarin ngaji gitu? Patokannya cuma ngaji doang. Padahal jangan kata yang bisa ngaji, yang udah pesantren puluhan tahun juga lempengan berumah tangga ngadat bini serem, tetep serem ya, serem. Ini mah bukan ya, mau semuanya begitu. Kita yang kelihatan gagah aja ngeri, apalagi yang cemen. Mungku Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab, ya Allah faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana sahil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.